Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung, selamat jumpa lagi dengan Kang Adi Suryadi di Umika Media. Kita ngobrol hari ini, ngobrol bareng Kang Adi Suryadi tentang kehidupan, tentang sosial, tentang kemanusiaan. Insya Allah beberapa menit ke depan kita akan ngobrol santai. Yuk kita ngobrol bareng, kita saling berinteraksi, kita berkenalan. Jadi di pagi ini hari Selasa tanggal 14 Oktober 2025, semoga kita diberikan kesehatan dan kekuatan tentunya menghadapi hari ini dengan penuh keberkahan. Dan tentunya jangan sampai ada yang terlewat. Sebenarnya sahabat, fenomena membela Israel adalah kekeliruan sejarah sebenarnya ya. Ya udah, kita mulai aja, kita bahas tentang kenapa sih orang Indonesia kok masih ada yang membela Israel gitu. Kenapa ya? Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Umika Media, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah, penuh semangat dan tetap berpihak pada kebenaran. Hari ini kita ngobrol soal atau fenomena yang jujur saja bikin geleng-geleng kepala sekaligus miris. Kenapa ada orang Indonesia membela Israel itu? Itu fenomenanya yang kita obrolkan. Jika ada pertanyaan sahabat, nanti ada session pertanyaan ya, atau tulis di komentar. Selamat bergabung. Ada Lubis, ada Cucu Hernawati 34, selamat bergabung. Yuk, ini bukan hoax, bukan juga cuma fenomena di luar negeri. Di media sosial kita bisa lihat di kolom-kolom komentar, kalau ada postingan tentang Palestina, pasti ada yang komentar. Ada warganet yang mulai bilang Israel itu cuma mempertahankan diri. Ada juga yang bilang HM5 itu pembuat perusak Palestina salah sendiri. Lah, dari mana sih mereka dapat narasi kayak gini? Kok bisa gitu loh? Mereka di dalam kolom komentar itu dengan nada-nada sinis begitu, kok bisa gitu. Jadi fenomena ini sebenarnya bukan cuma beda pendapat politik, tapi ini tanda krisis pemahaman sejarah dan krisis moralitas kemanusiaan. Bayangin, ada orang yang bisa bilang penjajah itu korban dan yang dijajah itu penjahat. Kebalikan. Ya, fenomena dunia terbalik ini. Masalahnya banyak yang cuma lihat potongan video di media sosial, senjata HM5 meluncur, ledakan di langit Israel, terus langsung simpati ke sana. Padahal mereka nggak tahu sebelum ada serangan itu Gaza sudah diblokade selama kurang lebih 17 tahun. 2 juta lebih penduduknya hidup tanpa listrik yang layak. Air bersih terbatas dan gak bisa keluar dari wilayah mereka sendiri. Selamat gabung sahabat Tican dengan Kang Adi Suryadi. Jadi kita sering lupa perang, konflik atau apalah narasi berita bukan dimulai kemarin atau tahun lalu, tapi berakar sejak tahun 1917.
waktu Inggris ngeluarin deklarasi Balfour. Intinya Inggris bilang kami mendukung tanah Palestina jadi tanah air bagi bangsa Yahudi. Padahal di situ sudah ada bangsa Palestina, sudah berabad-abad tinggal di sana. Ya, sejak tahun 1917. Kalau menarik lagi ke sejarah para nabi, ya tentu lebih jauh lagi gitu. Jadi kalau hari ini ada yang bilang Palestina nyerang duluan, kayaknya perlu refresh sejarah deh. Jadi puncaknya tahun 1948 ketika kelompok Zion mendirikan negara Israel. Peristiwa itu dikenal sebagai Nakba. Nakba itu artinya bencana besar. Lebih dari 750.000 rakyat Palestina diusir dari rumahnya. 500 desa dihancurkan, itu bukan dongeng, itu catatan resmi dari PBB dan UNRWA. Jadi kalau hari ini ada yang bilang Palestina nyerang duluan, kayaknya perlu refresh sejarah deh. Karena sejak awal mereka lah korban penjajahan modern yang paling nyata di dunia saat ini. Selamat bergabung Kakak Petot. Di sini lagi ngobrol bersama Kang Adi tentang fenomena kenapa sih ada orang Indonesia mendukung Israel gitu. Walaupun itu hak masing-masing pribadi ya, tapi kita bahas di sini, kita ulas. Sekarang banyak generasi muda yang cuma dapat info dari potongan konten. Nah ini yang paling bahaya sahabat semua, tanpa tahu konteks sejarahnya. Kita hidup di era short attention span. Jadi pesan-pesan pendek, video-video pendek yang kita terima, yang hanya potongan-potongan saja gitu. Dan dari potongan-potongan itu belum tentu kebenarannya gitu. Makanya di sini perlu ada penjelasan, ulasan, dan kenapa bisa terjadi. Tentu kita harus flashback melihat sejarah yang terjadi. Orang lebih percaya video 30 detik daripada buku sejarah 300 halaman. Benar kan? Media barat pun punya framing. Mereka sering pakai istilah seperti konflik Israel Palestina, seolah-olah dua pihak sama kuatnya, padahal enggak. Yang satu punya jet tempur F-16 dan senjata nuklir, yang satu lagi cuma punya batu dan semangat untuk bertahan. Jadi ini bukan konflik dua pihak, tapi penindasan atau pihak pendudukan terhadap yang lain. Kalau kita nggak bisa bedain mana penjajah, mana yang dijajah, itu artinya kita buta sejarah dan buta nurani. Itulah sahabat sekilas ya. Boleh berinteraksi bila ada pertanyaan atau mau ngobrol langsung, tinggal gabung bersama Kang Adi di sini. Jadi itu sahabat. Ini narasi ini bukan ajakan sepihak ya. Ini bukan ajakan untuk perang secara fisik, tapi seruan moral. Jangan diam melihat ketidakadilan. Jangan pura-pura netral di depan kezoliman. Karena Rasulullah SAW bersabda, tolonglah saudaramu yang zalim maupun yang dijalimi. Para sahabat bertanya, bagaimana menolong orang yang zalim? Beliau menjawab dengan mencegahnya dari kezaliman. HR Bukhari. Jadi
menegur yang zolim, menolak penjajahan itu justru bentuk kasih sayang. Karena kalau kita diam, berarti kita ikut membiarkan kezaliman itu hidup. Gitu sahabat. Sebagai orang Indonesia, kita nggak boleh lupa jati diri bangsa diri. Pembukaan Undang-Undang 1945 sudah bilang jelas bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Itu prinsip yang bikin Indonesia berdiri. Dan karena itulah Presiden Soekarno dulu tegas banget dalam konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung. Beliau bilang, selama bangsa Palestina belum merdeka, selama itu Indonesia berdiri di garis depan membela mereka. Alhamdulillah sampai sekarang Indonesia tampil di depan. Keren kan? Masya Allah. Dan sampai sekarang, dari zaman Soekarno sampai Pak Prabowo, Indonesia tidak pernah membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Kemenlu RI juga aktif di PBB dan OKI, terus menyuarakan kemerdekaan Palestina. Jadi kalau ada orang Indonesia membela Israel, itu bukan cuma salah secara moral, tapi juga melawan semangat kemerdekaan bangsa sendiri. Kayak mengkhianati perjuangan para pendiri negeri. Nah, itulah kenapa kita harus melihat sejarah. Jangan melihat video-video pendek, video-video short yang belum tentu. Makanya harus ada pengulasan. Selamat bergabung Baso Tarpurba dan War Monitor. Yuk kita ngobrol di sini bareng Kang Adi nih. Kang Adi lagi ngobrol bareng Kang Adi, insya Allah sampai jam 6.30. Bahkan Nelson Mandela bilang kebebasan itu belum sempurna jika Palestina belum merdeka. Allahu Akbar. Artinya perjuangan Palestina itu bagian dari perjuangan kemanusiaan dunia. Karena penjajahan hari ini bukan cuma soal tanah, tapi juga soal martabat manusia. Kenapa Eropa, Afrika berbondong-bondong turun ke jalan mengadakan aksi peduli Palestina? Banyak lembaga HAM dunia seperti Human Rights Watch dan Amnesty International sudah menyebut Israel sebagai negara apartheid, negara yang menjalankan sistem diskriminasi rasial. Tapi anehnya masih ada aja yang bilang, ya udahlah, netral aja, dua-duanya salah. Padahal nggak ada kesetaraan moral antara penjajah dan yang dijajah. Netralitas dalam kezoliman itu bukan kebijaksanaan, tapi ketidakpedulian. Dan ketidakpedulian itu yang bikin dunia semakin gelap. Umika Media membela Israel bukan cuma salah pandang, tapi salah sejarah. Dan yang lebih berbahaya itu tanda kita mulai kehilangan empati. Jadi sahabat yang sudah nimbrung nih di pagi hari ini, terima kasih sudah mendengarkan suara dari redaksi Umika Media. Semoga ini bisa memberikan wawasan terutama untuk diri saya, Kang Adi Suryadi. Jadi perjumpaan di pagi hari ini harus berakhir. Sampai jumpa di esok hari, insya Allah bersama Kang Adi.
Pamit, undur suara. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi tersebar ke seluruh penjuru dunia, agar suara kalian tak tenggelam di antara cerita. Kami menolak yang menzalimi produk mereka, kami tinggalkan sepenuh hati. Kita bersatu dalam aksi dan solidaritas, melawan ketidakadilan dengan cinta dan belas. Untukmu Palestina yang terluka, kami donasikan cinta dan asa. Bersama mengukir harapan baru dalam perjuangan yang takkan pudar waktu. Berdiri teguh tak menyerah, kau inspirasi jiwa yang tak lelah. Kami ada di sini selalu mendukung Palestina, kau adalah cahaya yang merangkum. Tak menyerah, kau inspirasi jiwa yang tak lelah. Kami ada di sini selalu mendukung Palestina, kau adalah cahaya yang merangkum. Berdiri teguh tak menyerah, kau inspirasi jiwa yang tak lelah. Kami ada di sini selalu mendukung Palestina, kau adalah cahaya yang merangkum. Berdiri teguh tak menyerah, kau inspirasi jiwa yang tak lelah. Kami ada di sini selalu mendukung Palestina, kau adalah cahaya yang merangkum.